Saya akan membahas sebuah pusaka yang memiliki kodam yang sama yang tidak. Banyak sih orang yang tanya itu tapi ke saya, Kang, pusaka yang berkodam itu bentuknya yang gimana? Halo Sobat Kosan Ajen Nusantara, kembali lagi di channel Budi Kosan Ajen Nusantara ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah pusaka yang memiliki kodam yang sama yang tidak. Banyak sih orang yang tanya itu tapi ke saya, Kang, pusaka yang berkodam itu bentuknya yang gimana, sama yang tidak berkodam tuh gimana? Oke, saya akan membuat video ini supaya sobat atau pemain pemula yang ingin belajar tulisan aji tahu yang mana pusaka yang memiliki kodam dan yang mana pusaka yang tidak memiliki kodam. Memang pusaka itu zaman dahulu ya, zaman Majapahit, era Mataram itu memang pusaka itu diciptakan dengan tempat lipat dengan 1000 doa. Jadi kita nempa atau ditempa itu dengan membacakan doa. Jadi sekali tempa itu sekali doa. Nempanya lebih dari 100 itu dalamnya tuh ada 100 doa yang terkunci di dalam pusaka. Itu bahas yang era zaman kerajaan dulu, bukan yang Kamardhikan ya. Kamardhikan kurang tahu sih, ada yang mungkin didoain atau enggak itu tahu. Itu dari kakek saya memberitahukan kalau yang zaman kerajaan dulu itu sekali tempa itu sekali doa. Ada berkali-kali tempa yaitu berkali-kali doa. Masalah yoni atau kodam itu cenderung yang estimasi zaman dahulu ya, itu zaman Mataram Isa, Mataram Sultan Agung, zaman Majapahit, zaman Kabudan. Itu memang ada yoni atau yagar kodamnya. Karena orang-orang zaman dulu kali jadi pusaka itu diritualkan dan pembuatannya pun harus melakukan ritual atau melakukan puasa. Bayangkan ya, kita nempa pusaka itu dengan kondisi berkosong dan harus berdoa. Apakah doa kita akan terkabulkan sama Sang Hyang Sejati atau Gusti Allah? Jawabannya adalah iya, karena doa posisi kita lapar berbeda sama berdoa posisi kita kenyang, karena lebih dikabulkan posisi kita kelaparan dan fokus. Begitu apalagi doa itu diucapkan sampai ratusan kali. Bayangkan ya, kita aja berdoa baru puluhan kali sudah kadang ya gimana ya, kadang yang kita capek sih. Itu buat kaum yang sekarang itu yang modern itu. Zaman dulu itu memang diharuskan untuk berdoa sama lebih dari 100 kali kata, 100 kali doa. Oke, sekarang kita lihat pusaka yang tidak berkodam atau pusaka souvenir. Nah ini dia, ini pusaka souvenir, ini hanya untuk hiasan dinding atau hiasan rumah. Itu mau kita tahu di depan rumah pun ya, kalau orang yang tahu yang mungkin diambil ya, tapi kalau orang yang baru tahu atau baru belajar pasti diambil untuk dijual ya, karena berarti hanya berbuat hiasan saja.
masalah pembuatannya pun ya ini membuatkan besi perusahaan Aji juga sih, cuman ini pembuatannya kamar ikan ya, emang pembuatannya posisi perut orang kenyang gitu loh ya, itu dengan pembuatan posisi orang berkenyang atau bayaran tapi ini dengan bayaran, saya pesan pusaka, saya bayar, kayak saya kasih makan ya kan, posisi kenyang gitu ya, masa doa atau enggak ada doanya tuh bodo amat, yang penting buat pusaka dulu ya. Jadi ini kategorikan pusaka kamar ikan yang tidak ada kodamnya, hanya cuma buat hiasan untuk pajangan ya, untuk hiasan mau di kamar ya, atau di gimana terserah lah, intinya buat hiasan aja. Jadi tidak usah takut untuk hilang, karena ini ya mungkin ya ada uangnya sih kalau hilang tuh, tapi bagi orang yang tahu buat apa sih kalau kayak gini itu loh, buat apa ini saya taruh di depan rumah ya, hiasan gitu. Tapi ya di atas, kalau di samping ya mungkin diambil orang dirongsokin. Ini adalah contoh ciri-ciri pusaka yang tidak berkodam, hanya souvenir atau aksesoris saja. Nah, inilah bentuknya. Ini adalah pusaka souvenir yang tidak ada kodamnya. Tapi masalah seni ini memang sangat bagus ya, dari detail ini gerendeng ataupun lambe gajah itu sangat, bentuknya sangat unik ya, sangat seni, atau kita bilang ini karya seni, memang ini seni, karya seni ini. Ada masa tuah atau yoni atau kekuatan gaib di dalamnya ini tidak ada ya, tidak ada, dan ini hanya buat souvenir saja, untuk hiasan di rumah itu. Oke, ini yang kamar ikan ya. Sekarang saya membuka pusaka yang benar-benar sepuh daerah Mataram Islam, yaitu brojol. Kayunya sendiri terbuat dari kayu timo sepuh, kayu timo. Ini pusaka awal kali saya punya pusaka, inilah. Jadi ini udah banyak orang atau orang spiritual yang lain mengecek pusaka ini memang berkodam, dan saya sendiri juga merasakan ini pusaka ini bisa membantu keseharian secara segi spiritual ya. Jadi kalau kita babar atau kita bahas ke channel YouTube itu mungkin nggak nyambung ya, nggak masuk akal. Tak iya, misal ya pusaka ini memiliki kekuatan gaib, bisa membantu tuannya. Saya babar di channel YouTube ya, pasti banyak yang komen ya, emang iya gitu. Karena banyak orang yang awam, orang yang tidak tahu menahu atau tidak percaya dengan hal-hal kayak gitu, banyak sekali. Makanya saya membahas segi pusakanya saja ya, yang bertuah sama yang tidak. Yang tadi tidak bertuah, yang ini bertuah, karena ini menggunakan tempat lipat dengan 1000 doa. Oke, saya buka belah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dengan pamor kulit semongko ya, dengan pamor kulit semongko, Kanjeng Kyai Brojol. Pusaka ini dulunya dibuat atau dipakai untuk para dukun bayi. Dari segi filosofinya, brojol itu mensucikan sang pemilik pusaka dari
perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama di dunia akan disucikan kembali oleh pusaka ini. Jadi pusaka ini cocok untuk pemula atau untuk yang berjatuh sanksi, supaya diri kita disucikan. Atau kita misal mau pergi ke sendang atau ke makam begitu, kita cukup bawa pusaka ini. Di tas pun juga nggak apa-apa, pakai baju adat Jawa itu juga nggak apa-apa, dibakar gitu. Itu kita berdoa ya, yang penting kita sembah yang maha kuasa ya. Itu cara spiritual kita itu sudah disucikan untuk menggantikan air wudhu ya. Wudhu itu juga mensucikan diri kita, tapi ini pusaka ini juga memfilosofikan diri kita untuk disucikan secara energi spiritual atau selagi gaib. Inilah pusakanya. Pusaka ini sangat wangi dan mengit sekali, karena dari sinilah lika-liku perjalanan hidup saya untuk mengonten sebuah YouTube sampai sekarang memiliki 1000 subscriber dan orang banyak menonton dari lika-likunya pembuatan awal video ini. Ini yang menemaniku bertahun-tahun lamanya. Lawang tutup kena angin. Nah, masalah energi tuah pusaka inilah yang memiliki tuah atau energi yoni pusaka yang wingit atau kodam. Inilah pusaka yang memiliki kodam, yaitu era pembuatannya Mataram Islam. Ini sangat sepuh dan bukan kamar yang beda ya. Kita bandingkan dari warangkanya pun beda. Ini cuma kayu biasa, ini kayu timur, beda ya. Dari segi bentuknya pun beda. Kita ambil belahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang bagi tuah atau memiliki kodam pusaka di dalamnya. Yang ini hanya aksesoris. Dari segi warnanya pun beda ya, dan pamornya pun beda. Ini pamor meteorit karena ini sudah lama tidak diwarangin, tapi agak pudar ya warnanya. Kalau pas diwarnai itu warnanya putih seperti meteor yang buat warna atau buat pamor gitu. Itulah bentuk pusaka yang berkodam sama yang tidak. Jadi yang berkodam itu adalah era-era atau estimasi sebelum Indonesia merdeka. Jadi di era Mataram, Majapahit, Singosari, Kabudan itu hampir 90% atau 99% itu berkodam. Yang penting pusaka masih utuh dan kita rawat, kita ritual. Kalau ada waktu, insya Allah pusaka itu kembali aktif lagi, karena pusaka itu bisa mempengaruhi kehidupan kita ya. Jadi pusakaku memiliki daya liluweh yang diciptakan oleh Gusti Allah untuk kita rawat dan kita bawa supaya melindungi diri kita atau menjaga diri kita, karena ada sosok kodam yang menjaga pusaka ini, ditugaskan untuk menjaga sang pemilik pusaka. Oke, salam rahayu bagi pecinta Tocan Asli Nusantara.
Salam sejahtera.